وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini, yang mulia yang kita cintai ini, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus taat kepadanya sampai ajal kita tiba. Istiqomah kita di dalam thariqah Tijaniyah sampai Allah wafatkan kita semuanya dalam thariqah Tijaniyah. Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan dan berkahkan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala, petaka. Allah jadikan pasangan hidup kita, anak kita, turunan kita, orang tua kita, kakek kita, masyarakat sekitar kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati Sahibuz Zawiyah Al-Mukarram Al-Ustaz Yudi, Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa, Al-Mukarram Al-Ustaz Luqman, Al-Mukarram Al-Ustaz Azhar, Al-Mukarram Al-Ustaz Asam, para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, serta para ikhwan sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau mengatakan aqrabul abwab ilallah babu syukur. Kata beliau, paling dekatnya pintu menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan pintu syukur kepada. Ini paling dekatnya pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah pintu syukur. Karena nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak, sangat banyak. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita, di antara manusia di muka bumi ini yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini ada nggak yang bisa menghitung nikmat Allah? Ada nggak? Nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan statement di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Jika kamu wahai manusia mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, la tuhsuha kata Allah, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, tempat yang penuh berkah ini, Allah jadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Wabil khusus, secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi muridnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Ini nikmat karunia yang sangat besar. Tidak semuanya orang dapatkan ini. Kita yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Ini nikmat karunia yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya ini kita mampu berpegang teguh, ya, mengikuti aturan-aturan, kita istiqomah di dalam menjalankan thariqah ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin.
ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada majelis ini saya ingin menyampaikan perkataan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Beliau, Nabi kita Muhammad, mengatakan kulli ashabika alla yu'dhi ba'duhum ba'dan wa man yu'dhihim yu'dhini aw kama qala. Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata kepada guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, wahai Syekh Ahmad Tijani, kata Rasulullah, kulli ashabika, katakanlah kepada ashab-ashabmu. Kita ini yuktabar ashab, kita termasuk adalah sahabat-sahabat dari guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi walaupun kita tidak bertemu langsung, kita tidak ditalkin langsung ya oleh beliau, tapi lewat perantara guru kita para muqaddam, supaya kita mengambil thariqah At-Tijaniyah ini, kita yuktabar ashabat, kita dianggap sebagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Al-Qutbil Maktum, dan juga termasuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya sahabatnya Al-Qutbil Maktum juga sahabatnya Rasulullah SAW. Muridnya Al-Qutbil Maktum adalah murid Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada Al-Qutbil Maktum? Allah yu'li ba'duhum ba'dan, agar mereka ini, para ikhwan Tijani, para murid Tijani, jangan menyakiti satu sama lainnya. Masya Allah, jangan nyakitin. Kita kepada orang muslim aja, orang non muslim gak boleh kita nyakitin. Bahkan hewan pun gak boleh kita nyakitin. Itu saking indahnya Islam ini. Nah, ini lebih khusus lagi Rasulullah mengatakan kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, jangan nyakitin satu sama lain di antara kita murid Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Kenapa? Karena barang siapa yang menyakiti ikhwan Tijani, menyakiti murid Tijani, itu menyakiti Rasulullah SAW. Nah, ini para ikhwan sekalian, ini nasihat yang luar biasa kepada kita. Jangan nyakitin pada sesama ikhwan, nyakitin mereka, nyakitin Rasulullah SAW. Makanya kita pernah mendengar ceramah dari ulama besar di Maroko, ya guru kita juga Syekh Abdul Karim Bakos. Beliau menyampaikan bahwa ada seorang kibar ulama dalam thariqah Tijani yang sudah kasyaf. Memang beliau tidak menyebutkan namanya. Beliau menjelaskan bahwa ulama ini mengatakan ketika ada thariqah Tijani ini muncul ke muka bumi ini, ya, lahir thariqah Tijani ke muka bumi ini setan ini, iblis menjerit. Menjerit, kalau bahasa kita ini gawat, ini gawat, ada thariqah Tijani. Gawat bagi kita ini, para iblis setan sekali. Karena luar biasa fadilah keutamaan ya thariqah yang dilindungi oleh Allah, thariqah yang dilindungi oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan bahwa thariqah Tijani adalah thariqah Rasulullah SAW. Thariqah Tijani thariqah Rasulullah wa ana illa muqaddaman bihi, kata Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, bahwa thariqah Tijani adalah thariqah Rasulullah, dan aku ini, kata beliau, sebagai muqaddam dalam thariqah Tijani. Jadi muqaddam pertama dalam thariqah Tijani adalah Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Thariqah Tijani hakikatnya adalah thariqah Rasulullah SAW. Makanya thariqah Tijani nama lengkapnya At-Thariqah Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, At-Tijani. Jadi ketika muncul ada thariqah Tijani di muka bumi ini iblis setan ini menjerit. Gawat ini bagi kita, gawat. Udah gak ada cara lagi kita mengganggu manusia,
mengganggu murid daripada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Kemudian ya mereka ini kumpul, bahasanya mungkin rapat, dicari celah, dicari celah-celah di mana bisa mengganggu, yang merusak ya daripada ibadah-ibadah yang dilakukan daripada murid Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Cari-cari, dilihat, dicek segala macam. Ternyata ada satu celah. Celahnya apa? Celahnya ini perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulli ashabika alla yu'dhi ba'duhum ba'dan, wa man yu'dhihim yu'dhihi. Katakan kepada murid-murid kamu, wahai Syekh Ahmad Tijani, jangan nyakitin satu sama lainnya, nyakitin mereka, nyakitin aku. Di sini celahnya masuk. Di sini celahnya masuk pada ikhwan sekali. Jadi kalau udah sesama ikhwan ini nggak aku saling ribut, nggak kejuran segala macam, ini saya termasuk ini saling nyakitin masuk di sini. Kenapa? Karena yang nyakitin ikhwan sama juga dengan nyakitin Nabi Muhammad SAW. Dan yang nyakitin Nabi Muhammad, nyakitin Rasulullah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini masuk di sini. Kita fadilah keutamaan dorongan yang Allah berikan kepada murid Tijani luar biasa. Enggak ada tarekat yang lain ini yang diberikan fadilah keutamaan seperti tarekat Tijani. Salah satunya misalnya bahwa yang murid Tijani ini bisa membawa rombongan ini masuk ke surga. Orang tuanya dibawa, anaknya dibawa, istrinya, kalau istrinya banyak ya dibawa semuanya itu, ya, dibawa semuanya masuk surga tanpa hisab. Yang penting mereka nggak muktarid, tidak menentang kepada Tijani. Ini nggak ada tarekat lain ini seperti ini. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Ada tarekat lain, ya tarekat apapun ya selain Tijani yang bisa membawa keluarga rombongannya masuk ke surga, dalam surga tanpa hisab. Nggak ada. Belum lagi fadilah keutamaan yang lain pada ikhwan sekalian. Nah masuk di sini nyakitin sesama ikhwan, ya itu nyakitin Rasulullah, dan nyakitin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilaknat oleh Allah baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Makanya ya para ikhwan sekalian, ini Ustaz Judi, jadi kalau seandainya hadir di wazifah berjamaah, majlis wazifah berjamaah, kemudian ada dua ikhwan yang saling nyakitin, nggak tegur-teguran, ini pilihannya dua. Pertama, ini tugas seorang muqaddam, tapi tugas semuanya sebenarnya yang kita saling mengingatkan, ya. Kalau ada dua orang yang nggak akur, saling nyakitin, ya, sesama ikhwan ini, kemudian dia hadir ke majlis wazifah atau hairalah, ini pilihannya dua. Pilihan yang pertama, mereka harus damai, harus islah, ya harus islah. Yang kedua, harus keluar dari majlis itu. Kenapa? Karena kalau ada dua orang ikhwan Tijani yang saling nyakitin hadir ke majlis wazifah atau haidalah, ini madad dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani nggak akan turun. Jadi bahaya di sini. Makanya ya sesama ikhwan jangan nyakiti. Kalau kita tahu misalnya, ya ini dikatakan oleh guru kita Syekh Abdul Karim Bakar. Jadi kalau ada ikhwan saling nyakitin satu sama lainnya, kita tahu nih si A dengan B misalnya ini nggak akur, nggak ribut sekian tahun, ingin hadir di wazifah kita bersama-sama zikir, kalau bisa ini dikeluarkan atau disuruh mereka damai. Ini pilihannya dua, damai atau keluar dari majlis tersebut. Karena mandat ini nggak ada. Itu artinya apa? Artinya sesama ikhwan jangan saling nyakiti. Nah ini para ikhwan sekalian. Jadi kalau kita ingin nyakitin ikhwan, ya kita berbuat tidak baik kepada ikhwan, jangan lihat ikhwannya secara pribadi. Lihat ini yang di belakangnya, muqaddamnya sampai syekhnya, sampai guru mulia kita untuk bin Baktum Sayyidi Syekh Ahmad Tijani sampai kepada Rasulullah SAW. Lihat di situ, jadi berpikir 1000 kali ini. Menyakiti
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat perkataan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa yang namanya takwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ta'ala nafsaka khairan min ahad. Engkau tidak melihat dirimu ini lebih baik daripada siapapun. Engkau tidak melihat, tidak memandang dirimu, diri kita ini lebih baik daripada siapapun. Masya Allah. Walaupun dia orang ahli maksiat, walaupun orang ahli maksiat, kita jangan pernah menganggap diri kita ini lebih baik, lebih mulia, lebih dekat kepada Allah, yang lebih suci daripada dia yang ahli maksiat. Karena perjalanan kita ke depan nggak tahu pada zaman sekali. Bisa jadi orang yang kita katakan ahli maksiat, akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat dan nasuha, Allah terima taubatnya. Sementara kita yang sombong, yang menganggap diri kita ini hebat, banyak pahala dan lain sebagainya, na'udzubillah, bisa jadi kita tergoda dan kita keluar dari thariqat Tijani, dan na'udzubillah kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang merasa dirinya ini gak ada apa-apanya, ya, banyak kekurangannya, walaupun di sisi Allah, ya, walaupun di sisi Allah mungkin Allah melihat kita ini luar biasa, fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita jangan pernah menganggap diri kita sendiri ini lebih baik daripada siapapun. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, marilah kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, perbaiki sikap kita, perbaiki adab kita, sehingga mudah-mudahan dengan ini semua thariqah yang kita lakukan ini